Hai everyone, balik lagi sama gue Fani di Kena Mental. Kali ini lagi-lagi kasus yang akan gue ceritain mengenai pembunuhan. Tapi ini sadis banget karena pembunuhannya pakai kloset. Bingung kan lo? Oke, kemarin udah ada kasus seorang model dari Hong Kong yang bernama Abi Choi tewas mengenaskan di tangan mantan suami dan keluarga mantan suaminya. Yang belum nonton bisa langsung klik video ini. Nah, kali ini kasusnya di Indonesia, guys. Di mana seorang mahasiswi cantik bernama Elisa meregang nyawa di tangan mantan pacarnya sendiri. Kabarnya sih motif dari mantan pacarnya ini dipicu karena sakit hati. Mungkin dari kalian udah ada yang pernah dengar kasus ini. It's okay karena hari ini kita akan membahas ceritanya secara lengkap plus dengan sisi psikologinya. By the way, persamaan dari dua kasus ini antara yang Abi Choi sama si Elisa itu sama-sama pelakunya merupakan barisan para mantan ya. Padahal dulunya pernah saling membahagiakan, saling sayang, berjuang bareng. Tapi kok bisa ya tega dan nekat menghabisi seseorang yang pernah singgah di hati. Gila, puisi lagi, puitis banget gue. Oke, tanpa babi bu lagi kita akan langsung masuk ke ceritanya. Seorang mahasiswa cantik ini berasal dari Pandeglang, Banten yang memiliki nama asli Elisa Siti Mulyani. Biasa akrab juga dipanggil dengan Cica. Dia lahir di Serang tanggal 27 Maret tahun 2000. Sepantaran ya sama gue berarti, karena tahun ini sama-sama 23 tahun. Elisa ini merupakan mahasiswi aktif di Universitas Bina Bangsa Kota Serang, Banten. Dia juga menginjak semester akhir, sama kayak gue nih, skripsian. Selain itu, dia juga menjadi model make up dan sekaligus juga sebagai MUA-nya. Terus ada sumber lain juga mengatakan kalau si Elisa ini juga bekerja sebagai mitra di Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari 5 bersaudara, Elisa ini merupakan anak bungsu dari bapak yang bernama Tubagus Hadi Mulyana. Ayahnya ini merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan atau OKK Kadin Provinsi Banten. Nah, sekarang kita beralih ke mantan pacarnya yang bernama Riko Ariska berumur 21 tahun. Lebih muda ya. Riko ini sehari-harinya menjadi ojek online, tapi nggak ada keterangan apakah itu memang pekerjaan tetap atau hanya pekerjaan sampingan. Tapi yang pasti, Riko ini sering banget kelihatan lagi ngojek. Dan ayahnya sendiri ternyata adalah seorang polisi aktif yang bertugas di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, sama lagi nih, mirip lagi nih sama kasusnya Abi Choi, di mana si mantan suaminya Abi Choi ini ayahnya merupakan mantan polisi, dan si ayahnya Riko juga nih merupakan polisi aktif. Bedanya emang kalau si Riko ini bapaknya masih menjabat, tapi kalau mantan suaminya Abi Choi itu udah mantan polisi apa sih? Ya pokoknya udah nggak jadi polisi deh. Nah, hubungan Riko sama si Elisa itu udah berjalan dari SMA guys, jadi udah sekitar 5 tahunan lah. Tapi di sini posisinya mereka udah putus. Jadi setelah 5 tahun berpacaran, akhirnya hubungannya pun berujung kandas. Gimana kronologi si Riko ini bisa tiba-tiba bisa? So guys, kasus ini bermula pada hari Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023. Sekitar jam 10 malam di Jalan Stadion Badak. Nah, karena posisinya si Elisa ini lagi pulang kerja, karena kan tadi dia itu sempat ada keterangan kalau dia tuh kerja di BPS. Nah, dia tuh dapat shift 2 guys. Jadi, dia sebagai mahasiswi setelah pulang kuliah dari jam 2 siang sampai jam 10 malam itu dia kerja. Nah, di sini ada 2 teori guys. Jadi teori pertama itu mengatakan kalau Riko ini posisinya dia tuh abis nyetrum ikan. Terus di jalan dia berpapasan nih sama si Elisa. Tapi kalau teori kedua itu lebih ke sudah direncanakan ya. Dan teori kedua ini didapatkan setelah reka ulang adegan di TKP. Jadi saat itu Riko ceritanya tuh lagi menunggu Elisa di depan pangkas rambut. Lebih ke nunggu Elisa lewat sih, karena dia tahu kalau Elisa itu pulang kerja jam 10 malam. Nah, setelah si Elisa lewat nih, Riko langsung ngejar Elisa dan memberhentikannya di Tugu Selamat Datang Pandeglang. Di situ dia kayak say hi, ngobrol, dan sempat nanyain juga kenapa si Elisa ini membohongi Riko di hubungan mereka. Setelah itu, si Riko ini ngajak Elisa untuk ke Stadion Badak. Jadi mereka jalan lah tuh iring-iringan motor. Tapi baru sampai depan RS Permata Bunda, cekcok nih mereka.
karena si Riko ini bilang dia tuh kesel setelah tahu Elisa ini udah punya pacar lagi. Riko ini ngira kalau si Elisa ini selingkuh dari dia karena emang gak lama setelah putus, si Erika ini langsung dapat pacar baru. Selain itu, Riko juga ngerasa selalu dibohongin selama mereka berpacaran. Berarti di sini posisinya emang si Riko ini tuh lagi cemburu brutal ya. Ditambah emang ya dia juga sakit hati, ngerasa dibohongin, pun dia ngerasa kayak ya belum bisa move on lah dari si Elisa. Tapi abis cekcok itu mereka masih lanjut jalan nih sampai ke Stadion Badak. Pas sampai di depan SMK Muhammadiyah Pandeglang, si Riko ini ngejegat Elisa lagi. Dan di sini part sadisnya. Jadi posisi kan mereka emang berhenti ya. Di situ Riko ya udah ngerasa emosi lah gitu. Dia langsung turun dari motor dan nyamperin Elisa, langsung ngebekap mulutnya Elisa. Kemudian mencekik leher Elisa dari belakang. Sampai akhirnya si Elisa tuh kayak ditarik gitu terus jatuh dari motor. Itu kan posisinya si Elisa lagi di atas motor ya, jadi bener-bener kayak dicekek terus ditarik gitu guys, sampai emang jatuh gitu motornya. Abis itu si Elisa nih langsung diseret ke kayak semak-semak gitu, tapi ternyata di situ ada tebingnya guys, sehingga mereka pun nih jatuh ke jurang sedalam 1 meteran gitu. Nah di situ si Elisa juga udah kayak teriak-teriak minta tolong gitu kan. Dan dia dicekik lagi untuk kedua kalinya. Dan kali ini dia sampai lemes. Dia udah lemah banget, gak bisa ngapa-ngapain. Abis itu Riko sempet mukulin Elisa pakai balok kayu gitu. Dan gak jauh dari situ, Riko ngeliat ada kayak kloset jongkok kayak gini. Yang udah bekas dan emang udah pecah-pecah gitu. Gak tahu apa yang dipikirannya Riko saat itu, karena setelah dia ngelihat kloset itu, dia langsung ngambil dan menghantam leher Elisa sebanyak 2 kali, hingga menyebabkan robekan di bagian leher, dan Elisa pun langsung meninggal di tempat. Riko yang panik, dia langsung kabur pakai motornya. Tapi anehnya, si Riko ini tuh sempet bawa handphone sama laptopnya Elisa. Ini orang konsepnya sebenarnya gamon apa bokeh sih? Dan jasad Elisa pun ditinggal gitu aja, plus dengan motornya si Elisa yang emang masih keparkir di sana. Nah ternyata nggak jauh dari situ, ternyata ada warga nih yang sempet denger teriakannya Elisa. Dia pun langsung ngasih tahu ke temennya, dan mereka berdua plus dengan 4 orang lagi yang emang lagi ada di bengkel nggak jauh dari situ, mereka langsung nyamperin ke TKP. Pas mereka sampai di TKP, si Riko ini kan udah mau pergi ya pakai motor. Dan langsung dikejar tuh sama 2 orang saksi pertama tadi. Nah sisanya 4 orang, mereka langsung ngecek kondisinya Elisa dan melaporkan hal tersebut ke polisi. Polisi pun langsung datang ke TKP dan gak butuh waktu lama, sekitar 30 menitan aja, polisi pun langsung tahu siapa pembunuhnya dan langsung mengamankan pembunuhnya alias si Riko ini yang tadi udah sempat dikejar. Riko ini ditangkap di rumahnya yang berada di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Ternyata Elisa sama Riko ini tuh tetanggaan guys, karena rumahnya itu berjarak kayak sekitar 100 meteran gitu. Nah setelah diinterogasi, Riko ini sempat ngaku kenapa dia nunggu Elisa itu karena dia mau ngasih kado ke Elisa, kado ulang tahun ceritanya. Sebentar, ketemunya tanggal 8. Ulang tahunnya tanggal 27. Rajin ya si Riko ini. Jauh sebelum tanggal lahirnya udah effort bawain kado. Menarik. Setelah ditemukan, jasad Elisa pun langsung dievakuasi oleh polisi dan dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang. Untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Dari hasil pemeriksaan memang terdapat ada luka memar gitu di bagian kepalanya yang diduga memang dari pukulan balok pertama. Terus habis itu baru hantaman dari kloset jongkok tadi. Nah, karena si Riko ini bapaknya polisi, bapaknya si Elisa yang Pak Tubagus tadi benar-benar mau kalau kasus ini diusut tuntas. Bukan hanya karena ini mengenai putrinya, tapi juga karena transparansi dari kejahatan yang dilakukan oleh anak aparat. Intinya dia mau si Riko ini dihukum secara seadil-adilnya. Satreskrim Polres Pandeglang menjerat Riko dengan pasal 338 Junto dan 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.
Jadi, sanksi dalam kedua pasal itu berbeda, tapi memang saling berhubungan. Jadi, kalau pasal 338 ini, pelaku pembunuhannya diancam paling lama 15 tahun. Sedangkan dalam pasal 351 itu mengenai penganiayaan yang dilakukan hingga menyebabkan kematian. Dan pidananya paling lama 7 tahun penjara. Itu dia kasus dari Elisa asal Pandeglang yang sebenarnya emang masih rancu juga sih ya keterangan dari si Riko ini. Dia bilang katanya ini bukan pembunuhan yang direncanain, tapi dia bilang dari awal soal kado aja itu udah nggak beres. Bahkan sempet kan ada 2 teori tentang dia papasan sama Elisa, terus ada juga yang emang dia bilang yaitu dia sengaja ngejegat Elisa pengen ngasih kado. Menurut gue kasus ini emang masih banyak yang ganjil, tapi gimana menurut kalian guys? Coba kalian komen di bawah. Sekarang kita coba analisis dari sisi psikologi. Di luar dari apakah itu pembunuhan berencana atau memang pembunuhan yang dilakukan ketika ada kesempatan, pelaku pembunuhan ini tetap memiliki gangguan kejiwaan. Yang pertama, unsur psikopat itu udah pasti ada. Kemudian, menurut Sigmund Freud, ahli dari Britania Raya, sekaligus pendiri aliran atau teori psikoanalitik, menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh para kriminal merupakan bentuk implementasi dari id yang tidak terkendali oleh ego dan superego. Jadi guys, menurut si Sigmund Freud ini, di teori psikoanalitik itu ada kepribadian manusia yang terbagi dari 3 elemen. Yang pertama ada id, kedua ego, yang ketiga superego. Id ini bisa digambarkan perasaan kayak misalnya hawa nafsu, kebutuhan biologis, kemudian kayak lapar, ngerasa haus, terus perasaan marah, dan sebagainya. Pokoknya sifatnya itu yang liar-liar gitu deh, dan lebih ke arah kayak hal-hal yang menyenangkan. Tapi id ini nggak berkonotasi negatif ya guys. Karena id dalam kepribadian manusia itu berusaha untuk menghindarkan kita dari rasa sakit, terus mendorong kita untuk mencari kepuasan, dan menghadirkan rasa refleks juga. Sedangkan superego itu adalah moral yang sifatnya akan controlling diri kita. Jadi kayak superego tuh kayak pengetahuan kita tentang ajaran agama, undang-undang, aturan budaya, nilai-nilai kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu ego. Ego ini akan bekerja berdasarkan prinsip realita. Nah, jadi si ego ini nih yang akan mutusin dan memilih apakah kita akan mengikuti superego atau mengikuti id. Yang harusnya di antara 3 itu, id, ego, dan superego itu harus seimbang, tapi ini ada yang jomplang. Jadi si kriminal itu akan lebih mengarah mengikuti id dibandingkan menyesuaikan dengan superego. Karena kalau misalnya superego itu seimbang dengan id-nya juga, kita ngerasa kalau itu tahu itu salah dan kita nggak akan melakukan hal tersebut. Mungkin ini kasus pembunuhan yang kejam dan apa ya, mungkin bisa dibilang juga kreatif juga. Nggak kreatif juga sih, tapi nggak kreatif juga, tapi emang aneh-aneh aja coba pakai kloset. Ya, itu dia kasus-kasus yang kesekian kalinya kita bahas di channel ini. Karena sekarang nggak tahu kenapa ya, banyak banget pembunuhan yang sebenarnya pemicunya tuh ya bisa dibilang sepele ya. Atau intinya kayak bukan sesuatu yang besar sampai bener-bener ngancam diri kita gitu. Misal, kalau gue dihadapkan dengan perampok atau begal gitu, bisa aja misalnya gue nggak sengaja membunuhnya karena dengan alibi gue emang melakukan pembelaan. Karena kan itu antara nyawa gue yang melayang atau nyawa dia nih yang melayang. Tapi ya cara membunuhnya si Riko ini bisa dibilang luar biasa dan di luar nalar sih. Ya itu kita nggak tahu apakah memang itu pembunuhannya direncanakan atau memang spontan. Tapi kalau di kasus Riko ini kan cuman karena salah paham ya. Belum tentu Elisa ini benar-benar melakukan perselingkuhan. Lagi pula ya Allah, lu baru pacaran belum gini nikah. Thank you yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini perlu di-share, langsung aja klik tombol share di bawah ini. Dan coba kasih pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Yang punya saran, kritik, juga ide, ataupun cerita yang mau dibawain di channel ini, bisa langsung juga tulis aja di kolom komentar, atau langsung aja follow dan DM kita di official Instagram @kenamental. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video baru dari kita.
Jangan lupa juga semangat puasanya. Gue Fani pamit undur diri dan ingat, hati-hati kena mental. See you in another video. Bye-bye.